Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak pembina, Bapak penasehat, Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak Ibu-ibu, para hadirin dan hadirin jemaah perguruan Thaleh Al-Sabah rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di majelis zikir perguruan masalah di dalam keadaan sehat walafiat serta melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya juga kita harapkan moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Tidak terasa kita sudah berakhir ya, pada bulan April ini. Kita memasuki bulan Mei ya. Ini sudah masuk kepada Zulkaidah bagi jemaah kita yang akan berangkat untuk melakukan ibadah haji dalam beberapa waktu ini, insya Allah akan berangkat ya. Dengan harapan bahwa jemaah-jemaah yang berangkat haji tentu persiapan dalam segala hal ya, mental, kemudian kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain sehingga kita tidak terganggu ya. Namun intinya bahwa kita di tanah air maupun di tanah suci Mekah maupun di mana-mana adalah bagaimana senantiasa kita selalu di dalam dalam zikir kepada Allah, dalam rasa kita ada berserta, ada dalam yang masuk di dalam rahasia Allah, menjadi satu yang sangat-sangat indah, yang nikmat di situ ya. Kita sudah dibimbing, ditunjukkan bagaimana memperhatikannya, memperolehnya, atau bermusyahadah ya, di dalam kita hari-hari, terutama di dalam syirik kita. Karena itu yang akan menentukan ya, membawa kemudahan-kemudahan ya, membawa satu ya kedamaian, membawa satu kebahagiaan buat kita, akan kita temui ya, kita akan alami. Jadi sebetulnya dari sekarang adalah perlu adalah ketekunan, kesungguhan ya. Nah, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar kita capai, kita peroleh ya. Jadi tidak sekedar kita lakukan, tetapi kita tidak memperoleh apa-apa di dalamnya. Ada kelalaian kita di situ, kelalaian di dalam bermusyahadah, kelalaian dalam memperhatikan, kelalaian daripada kita mengamalkan. Nah, itu sebabnya kita dalam wadah pukul ini, yaitu halqah lalu jangan ditinggalkan ya. Halqah ini kewajiban, bahkan jadi kebutuhan kita. Kehadiran kita di halqah, kehadiran kita di sisi Allah. Ketidakhadiran kita di halqah, ketidakhadiran kita ya, di sisi Allah. Kita memperoleh ya menu-menu kebaikan-kebaikan di dalam kenikmatan-kenikmatan di dalam kita berzikir ya. Dan itulah yang menenteramkan jiwa rohani kita. Dan juga efek yang lain adalah kepada keluarga kita, ibu bapak, keluarga itu sesungguhnya. Ini suatu hal yang tidak bisa kita biarkan begitu saja, kita lepas. Karena ini akan terbawa dalam suasana rohani kita. Sedikit kita lepas, pasti akan berpengaruh sangat besar, sangat berbahaya sekali. Sedikit kita lengah, sangat berbahaya ya. Bisa kita jatuh, bisa kita tidak mendapatkan
sesuai dengan harapan kita. Itu ibarat berkendaraan. Berkendaraan ini kan tujuan kita sampai kepada tujuan. Itu harus diikuti teknis, mekanisme, ikuti rambu-rambunya, ikuti semuanya supaya sampai ke tujuan kita. Maka disebut dalam sebuah hadis bahwa syariat dan tarekat itu adalah seperti sakinah, sampan atau kendaraan. Kemudian hakikat itu adalah lautan dan makrifat adalah seperti rumah yang dituju. Nah, itu sebabnya kita di dalam mengamalkan ilmu ini, syariat, tarekat dan makrifat ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Syariat, tarekat itu zahir, hakikat dan makrifat itu batin. Zahir, batin. Zahir ini adalah syiar ya, sebagai syariat, sebagai kita mudah dikenal, mudah kita untuk bersilaturahim, mudah kita untuk berdakwah. Salah satu cara berdakwah yang paling efisien, yang paling mudah diterima itu menjalankan syariat, aplikasikan syariatnya. Itu bagaimanapun kita berdakwah tanpa kita melaksanakan syariat, tentu tidak akan orang menerimanya, tidak orang akan menganggap bahwa amal ilmu kita tidak baik. Ya, itu sebabnya kita terlalu terlalu kita seru, kita himbau kepada jemaah. Ya, terkait tentang syariat ini juga salah satu cara atau jalan kita mengaplikasikan itu sebenarnya dalam ruku, sujud, duduk kita semuanya. Nah, itu kembali kepada petunjuk ya, bahwa kita tidak boleh memakai atau kendaraan orang, tidak boleh memakai apa yang dilihat di luar, apa yang didengar, apa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ikuti aja di situ. Itu pedoman kita yang sangat mutlak, sangat wajib, sangat penting di situ. Karena itu pedoman, itu penentu sekali ya apa yang ada di dalam diri kita. Rahasia yang Allah rahasiakan di dalamnya, sesuatu yang Allah letakkan di dalamnya. Kita tinggal ikuti di situ ya, sesuai dengan makomnya, ada latifahnya ya, sesuai dengan kedudukan daripada kita sendiri. Ya, peletakannya itu penting, di mana peletakan, di mana kita memperetekan, di mana kita bermusyahadah, bagaimana cara kita merasakan, bagaimana kita memastikan bahwa kita di situ di dalamnya. Kan begitu sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini harus betul-betul dengan kesungguhan, dengan keyakinan, karena nanti jangan sampai jangan sampai kita terganggu atau kita masih ragu-ragu atau kita tidak mengerti di situ apa yang harus kita perbuat. Bayangkanlah, walaupun berkali-kali kita dikalamkan, dijampaikan berdasarkan dalil, tapi begitu kita menghadapi detik hati nazar kita di situ banyak yang gagal di situ. Banyak orang yang terlupakan di situ, banyak orang yang tidak mengerti di situ. Itu jadi mereka tidak menyerap ya apa yang mereka sudah ditunjukkan. Dia serap sebenarnya. Lah hatinya menolak, lisan iya, pikiran iya, tapi hati yang menolak. Itu yang harus hati-hati. Makanya berkauli dan kolbi ini harus sinergi sebenarnya. Kolbi ini kan langsung ke Allah, koreksinya Allah ya. Allah yang menjadi penilaian. Itu kalau fi'linya itu tercatat oleh malaikat. Ya tercatat ya kan menjadi laporan malaikat kepada Allah terhadap ibadah kauli dan fi'li. Tapi ibadah kolbi adalah ibadah sir, ibadah rahasia yang Allah sendirilah yang akan menentukan keberadaan kita ya. Apakah kita diterima dan tidak itu kan dari sisi hati kita, rohani kita. Maka tasbihnya luruskan seluruhnya, tunduk seduduknya. Maka jangan sampai niat yang tidak sah di dalamnya, niat yang batal. Jadi batal nanti pengaruh ya, amal-amal yang lain, karena niat yang kita pakai di dalamnya adalah niat batal bacaan kita, batal amal beliah kita. Jadi karena didasarkan oleh adalah niat yang di hati, yang tidak paten, yang tidak ori, yang tidak benar-benar yang hak, yang sejatinya. Nah, itu karena itu adalah milik Allah, dari Allah, dan Allah jadikan sebagai amal kita, sebagai ilmu kita, sebagai pedoman kita ya, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Nah, untuk merasakan semuanya itu perlu istiqomah, itu yang saya maksudkan.
pasti kita rasakan masih ada sesuatu hal yang beda, yang nikmat di dalamnya. Dan di situ kenikmatan yang sejati, ya bukan pada lidah, pada gerakan adalah di dalam hati. Dan itulah akan memperoleh satu kelembutan, memperoleh satu ketentraman, sesuatu yang sangat nikmat, nikmat dan nikmat sekali. Itu ya sebenarnya, ya itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa kita paparkan ya. Nah, itu harus kita rasakan gitu ya, baru kita bisa bisa mengerti, bisa tahu. Dan itulah pentingnya fokus gitu ya, pentingnya berkonsentrasi gitu. Jangan hanya dengan kalam-kalamnya saja, tapi kita sendiri tidak tahu di apa namanya situasi di situ, kondisi di situ sebenarnya. Bagaimana mengkondisikan supaya tetap ada, supaya tetap terasa, supaya tetap damai, aman di dalamnya, itu sebenarnya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh terburu-buru, telah terganggu oleh waktu dan tempat oleh sesuatu pun. Nah, dalam setelah pelaksanaan haji nantinya, sebegitu banyak kita bergaul, sebegitu banyak orang-orang yang kita temui, sebegitu banyak paham-paham, sebegitu banyak orang-orang yang berbeda di situ. Apakah kita akan ikuti mereka kan begitu? Maka kita berdiri pada pendapat kita, pada pedoman kita masing-masing ya, kepada prinsip kita, pada keimanan kita. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi itulah pentingnya kita mengenal, memahami dan mengamalkannya supaya kita tidak kaku ya, tidak harus memperhatikan yang lain gitu. Terlupakan hal yang di dalam oleh perkara yang di luar. Nah, ini kita selalu sering lebih mementingkan yang di luar daripada yang di dalam. Padahal di dalam itu yang Allah tanyakan. Kenapa sesuatu yang di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Yang diperhatikan adalah sesuatu yang di luar diri kamu. Padahal adalah itu tidak begitu penting ya. Hanya sebagai syiar saja, sebagai apa namanya, untuk menambah, untuk untuk menjadi syiarnya, menjadi diketahui gitu. Jadi sebelum-sebelumnya ada syariat, orang hanya tunduk saja, hanya bermusyahadah saja kepada Allah. Luar biasa enggak? Sebegitulah cara mereka beribadah. Maka tafakur, halwat, suluk, itu kan domain dia ya, sebagai amalan yang mutlak, yang utama di situ. Karena ibadah itu ada di situ ya. Makanya dalam ibadah syariat ini kan ada syirnya juga kan. Nah, itu ibadah dohor sih ada syirnya, ibadah isya kan ada dua jahar, ada dua syirnya. Ada jahar, ada syirnya. Bayangkan enggak? Nah, seperti kita ini ada diri jahir kita, ada diri yang batin, amalan zahir. Itu sebenarnya begitu luar biasa sebenarnya. Syariat ini sebenarnya untuk mempersatukan umat, untuk kita menjadi bersosial, untuk menjadi apa namanya ekonomi. Itu sebenarnya dengan ada syariat ini kan ada jadi kehidupan di situ. Ayo bayangkan enggak kalau enggak ada baju koko, tidak ada tofi, tidak ada orang pergi ke masjid, tidak ada pergi haji. Bayang tidak akan siar dan tidak ada pergerakan ya. Kehidupan itu dari situ sebenarnya. Kita tidak menyadari bahwa akan menumbuhkan ekonomi itu dari pelaksanaan syariat sendiri. Makanya kenapa bersilaturahim itu sunnah. Nah, kita berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain itu sunnah. Apalagi di tiga tempat ini yang paling diidolakan, yang paling diwajibkan, yaitu Masjidil Haram, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Itu sebenarnya adalah kerahkan kekuatan kita, kemampuan kita untuk berkunjung di tiga tempat ini. Bayangkan. Tapi kalau kita di sini ada tatanan ya, kita dalam berkunjung ke bait-bait yang khusus di situ ya. Disitulah kita ditunjukkan ya, bait-bait yang sangat-sangat istimewa yang mempurui daripada bait-bait yang kita kunjungi. Qalbul mu'min abdalu minal Ka'bah. Hati orang mukmin itu lebih utama daripada. Itu tidak dikunjungi, tidak didatangi, tidak diperhatiin. Padahal itu lebih utama daripada Ka'bah. Bayangkan enggak? Maka ketika kita memahami yang apa yang dimaksudkan adalah hati, itu akan menjadi sempurna ibadah haji kita, sholat kita, zikir kita. Karena menghadapnya kita ke situ ya.
Itu maka dikenal dengan kiblat zahir dan kiblat batin. Kiblat zahir adalah kiblat yang ada di luar, yang ada di Mekah. Kiblat batin ada pada diri kita masing-masing di situ, maka tidak terganggu. Mau menghadap kemana saja, tidak terganggu oleh waktu dan tempat. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kau menghadap di situ ya. Jadi kita sebenarnya sudah sebegitu luar biasa pemahaman penjelasan yang tersampaikan. Nah, tinggal kita istiqomah saja, imani, amalkan itu saja sebenarnya. Jadi bahasa-bahasa ini sering kali kita sampaikan dan untuk lebih sebagai untuk mempertajam ingatan kita ya, lebih memperhatikan kepada apa yang sudah kita ditujukan. Sayang ya, itu tidak gampang. Dulu orang-orang menemukannya itu bertapa, berhalwat baru ketemu. Kita itu dengan jalan dibimbing, ditunjukkan ilmunya, alhamdulillah kita sudah dapatkan dan sudah kita praktikkan dalam kehidupan hari-hari ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.